Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merdeka Anastasia Ramli dengan NIM 231511009. Saya ingin menyampaikan tentang tugas akhir semester untuk mata kuliah Ekonomi Perencanaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkifli NSE MSI. Perencanaan pembangunan adalah proses sistematis untuk menentukan arah, tujuan, dan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam suatu wilayah atau negara di jangka waktu tertentu, dengan mempertimbangkan potensi dan tantangan di masa yang akan datang bagi negara tersebut. Syarat-syarat yang dilakukan agar perencanaan pembangunan terlaksana dengan baik ada 6, yaitu yang pertama, partisipasi aktif bagi masyarakat, pemerintah, dan swasta. Yang kedua, ada data informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah tujuan yang realistis dan jelas agar dapat diukur untuk kedepannya. Yang keempat adalah konsistensi dan sinkronisasi antar sektor dan antar kepemerintahan. Yang kelima adalah ketersediaan sumber daya, baik itu anggaran, sumber daya manusia, dan kelembagaan. Yang keenam adalah melakukan pengawasan dan evaluasi agar rencana itu terlaksana dengan baik. Yang pertama ada persamaan rencana pembangunan negara Thailand dan Indonesia. Yang pertama itu adalah kedua negara ini sama-sama memiliki rencana jangka menengah nasional. Di Thailand, ia tuh menggunakan National Economic and Social Development Plans yang disusun per 5 tahun yang mirip dengan RPJMN Indonesia. Yang kedua, kedua negara ini sama-sama berbasis visi jangka panjang. Di negara Thailand, Thailand menggunakan 20 Years National Strategy, dan di Indonesia menggunakan RPJPN atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Yang ketiga, kedua negara ini sama-sama menekankan pembangunan yang merata, pengurangan kemiskinan, dan keberlanjutan lingkungan. Yang kedua, ada perbedaan rencana pembangunan Thailand dan Indonesia. Rencana pembangunan Thailand itu berfokus pada inovasi dan industrialisasi dengan strategi Thailand 4.0, sedangkan Indonesia lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur dan penguatan sumber daya manusia. Yang kedua, Thailand sudah menetapkan kawasan ekonomi seperti Eastern Economic Corridor untuk mendorong pertumbuhan di wilayahnya, sedangkan Indonesia masih berfokus pada pemerataan pembangunan antar daerah. Yang ketiga adalah rekomendasi penyusunan perencanaan pembangunan di Indonesia. Indonesia harus lebih melibatkan sektor swasta dan akademisi dalam penyusunan perencanaan dan mempercepat transformasi digital pada sektor industri. Selain itu, Indonesia juga perlu melakukan pembangunan kawasan ekonomi yang strategis berbasis potensi lokal. Dan juga Indonesia perlu memperkuat koordinasi antar lembaga dan melakukan evaluasi yang adaptif agar perencanaan pembangunan itu mengikuti perkembangan zaman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.